Kesehatan gigi dan mulut penderita hipertensi. Hipertensi atau tekanan darah tinggi adalah peningkatan tekanan darah sistolik lebih dari 140 mm air raksa dan tekanan darah diastolik lebih dari 90 mm air raksa pada 2 kali pengukuran dengan selang waktu 5 menit dalam keadaan cukup istirahat atau tenang. Hipertensi disebut juga dengan pembunuh senyap atau silent killer, di mana gejala dapat bervariasi pada masing-masing individu dan hampir sama dengan gejala penyakit lainnya. Tekanan darah pada orang dewasa dapat dibagi menjadi kelompok normal, prehipertensi, hipertensi tingkat 1, hipertensi tingkat 2, dan hipertensi sistolik terisolasi, di mana tekanan darah normal dengan hasil pengukuran tekanan darah kurang dari 120/80 mm air raksa. Tekanan darah yang termasuk prehipertensi dengan hasil pengukuran tekanan darah 120/139/80-89 mm air raksa. Untuk hipertensi tingkat 1 dengan hasil pengukuran tekanan darah 140/159/90-99 mm air raksa. Sedangkan hipertensi tingkat 2 dengan hasil pengukuran tekanan darah lebih dari 160/100 mm air raksa, dan hipertensi sistolik terisolasi dengan hasil pengukuran tekanan darah lebih dari 140 per kurang dari 90 mm air raksa. Pada umumnya, hipertensi tidak disertai dengan gejala atau keluhan tertentu. Keluhan tidak spesifik pada penderita hipertensi seperti sakit kepala, pusing, jantung berdebar, gelisah, penglihatan kabur, dan mudah merasa lelah pada saat melakukan aktivitas atau kegiatan. Bagaimana dampak dari hipertensi? Dampak dari hipertensi yaitu adanya komplikasi pada organ tubuh yang lain, diantaranya yaitu kerusakan pada ginjal, di mana kerusakan pada ginjal disebabkan oleh tingginya tekanan pada kapiler-kapiler glomerulus dan mengakibatkan kerusakan pada glomerulus. Selain itu, hipertensi juga menyebabkan gangguan fungsi dari jantung, di mana otot jantung harus beradaptasi terhadap peningkatan beban kerja jantung. Pada keadaan hipertensi yang terus-menerus dapat mengakibatkan kerja jantung untuk kontraksi lebih berat. Kemudian, tekanan darah yang tinggi dapat merusak pembuluh darah dan fungsi otak. Komplikasi yang sering terjadi adalah penyumbatan di pembuluh darah dan dinding pembuluh darah melebar, sehingga mengakibatkan terjadinya stroke. Hipertensi juga berpengaruh terhadap mata berupa retinopati hipertensif dengan tampaknya pendarahan pada retina. Gangguan dari otak yang disebabkan oleh hipertensi yaitu terganggunya fungsi normal dari otak seperti gangguan memori, keterlambatan berpikir, dan bahkan kelumpuhan. Siapa yang beresiko terkena hipertensi? Faktor resiko dari hipertensi dapat dibagi menjadi dua, yaitu faktor yang dapat diubah dan faktor yang tidak dapat diubah. Faktor yang tidak dapat diubah diantaranya yaitu usia, genetik, dan jenis kelamin. Usia dewasa menjadi faktor resiko yang berpengaruh besar dengan hipertensi karena seiring bertambahnya usia, kemampuan dan mekanisme tubuh terjadi penurunan secara perlahan. Adanya faktor genetik pada keluarga tertentu akan menyebabkan keluarga itu mempunyai resiko menderita hipertensi. Orang yang memiliki orang tua dengan riwayat hipertensi mempunyai resiko 2 kali lebih besar untuk menderita hipertensi daripada orang yang tidak mempunyai keluarga dengan riwayat hipertensi. Organisasi Kesehatan Dunia memperkirakan 1 di antara 5 orang perempuan di seluruh dunia memiliki hipertensi. Jumlah ini lebih besar di antara kelompok laki-laki, yaitu 1 di antara 4 orang memiliki hipertensi. Kemudian, faktor resiko yang dapat diubah yaitu diet rendah serat, di mana asupan serat yang rendah dapat mengakibatkan kegemukan sehingga cenderung konsumsi makanan yang tinggi lemak agar mudah dicerna daripada serat. Kedua, yaitu kegemukan atau obesitas, karena kegemukan atau obesitas menyebabkan seseorang memerlukan tekanan darah yang lebih tinggi dari kondisi normal untuk mempertahankan keseimbangan asupan dengan ekskresi natrium di ginjal. Ketiga, yaitu kebiasaan merokok, karena di dalam rokok terdapat kandungan nikotin. Menghisap rokok menyebabkan nikotin terserap oleh pembuluh darah kecil dalam paru-paru dan kemudian akan diedarkan hingga ke otak. Di otak, nikotin akan memberikan sinyal pada kelenjar adrenal untuk melepas epinefrin atau adrenalin yang akan menyempitkan pembuluh darah dan memaksa jantung untuk bekerja lebih berat karena tekanan darah yang lebih tinggi.
Selanjutnya, konsumsi garam berlebih juga merupakan faktor resiko terjadinya hipertensi. Konsumsi garam berlebih akan meningkatkan jumlah natrium dalam sel dan mengganggu keseimbangan cairan. Masuknya cairan ke dalam sel akan mengecilkan diameter pembuluh darah arteri sehingga jantung memompa darah lebih kuat yang berakibat meningkatnya tekanan darah. Selanjutnya ada alkohol. Alkohol merupakan salah satu penyebab hipertensi karena alkohol memiliki efek yang sama dengan karbon dioksida yang mana dapat meningkatkan keasaman darah sehingga darah menjadi kental dan jantung untuk memompa darah. Kemudian keadaan stres hanya akan meningkatkan tekanan darah untuk sementara waktu dan akan kembali normal setelah stres menurun. Hal ini dikarenakan kondisi stres yang membuat tubuh menghasilkan hormon adrenalin lebih banyak, yang membuat jantung bekerja lebih kuat dan cepat. Namun, apabila keadaan ini berulang, dapat menimbulkan masalah pada psikologis maupun kesehatan lainnya seperti hipertensi. Tata laksana hipertensi dibagi menjadi dua, yaitu non-farmakologis dan farmakologis. Non-farmakologis yaitu yang pertama, ada gizi seimbang di mana modifikasi diet terbukti dapat menurunkan tekanan darah pada pasien hipertensi. Prinsip diet yang dianjurkan adalah gizi seimbang, dengan membatasi gula, garam, cukup buah, sayur-sayuran, kacang-kacangan, biji-bijian, makanan rendah lemak jenuh, menggantinya dengan unggas dan ikan yang berminyak. Yang kedua, mengatasi obesitas. Dan yang ketiga, olahraga yang teratur dengan jalan, lari, jogging, bersepeda selama 20-25 menit dengan frekuensi 3-5 kali per minggu. Yang keempat, berhenti merokok dan yang terakhir, berhenti minum alkohol. Selanjutnya, tata laksana hipertensi secara farmakologi yaitu dan memberikan obat antihipertensi sesuai dengan anjuran dokter. Bagaimana pengaruh hipertensi terhadap gigi dan mulut? Pengaruh hipertensi terhadap kesehatan rongga mulut diantaranya yaitu pembesaran gingiva atau gusi, mulut kering, dan karies. Pada penderita hipertensi yang sering ditemukan pada rongga mulutnya adalah pembesaran gingiva atau gusi. Kondisi ini biasanya ditemui pada pasien yang menjalani pengobatan antihipertensi dengan jenis obat kalsium channel blocker. Terdapat pembesaran gingiva mencapai seluruh permukaan mahkota sehingga pasien akan mengalami kesulitan makan. Konsumsi obat antihipertensi juga menyebabkan mulut kering atau serostomia. Serostomia merupakan gejala atau tanda yang dirasakan oleh seseorang berupa mulut kering yang pada umumnya berhubungan dengan berkurangnya aliran saliva. Serostomia biasanya terjadi akibat berbagai macam faktor seperti gangguan pada sistem saraf, penggunaan obat-obatan, usia, gangguan pada kelenjar ludah, dan terapi radiasi pada daerah kepala dan leher. Obat-obat antihipertensi memiliki efek samping sistemik dan efek pada rongga mulut. Salah satu diantaranya yaitu dapat mengurangi jumlah aliran saliva. Saliva di sini memiliki peran yang penting dalam melindungi gigi yaitu sebagai self-cleansing, sehingga apabila aliran saliva berkurang dan didukung oleh kebersihan gigi dan mulut yang buruk, menyebabkan mudahnya mikroorganisme seperti bakteri untuk melekat pada gigi. Seiring berjalannya waktu akan terjadi karies atau gigi berlubang. Masyarakat tidak perlu khawatir apabila menemukan kondisi-kondisi tersebut di dalam rongga mulutnya. Perawatan yang dapat dilakukan yaitu dengan menjaga kebersihan rongga mulut melalui pembersihan karang rutin minimal 6 bulan sekali, sikat gigi minimal 2 kali sehari yaitu setelah makan dan sebelum tidur, dan melakukan kunjungan rutin ke dokter gigi minimal 6 bulan sekali juga tidak boleh dilupakan.